Selamat datang pada video kali ini. Pernah nggak sih kalian memiliki pikiran-pikiran yang negatif kemudian terjebak di dalamnya? Tenang, kalian tuh nggak sendiri, karena ada banyak sekali orang-orang yang memiliki pikiran negatif kemudian terjebak di dalamnya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai CBT atau Cognitive Behavior Therapy dengan teknik restrukturisasi kognitif, di mana hal tersebut akan berperan. Video ini membahas salah satu teknik utama dalam CBT, yaitu teknik restrukturisasi kognitif, sebuah pendekatan yang membantu kita untuk mengenali serta mengubah pikiran yang positif dan tidak sehat. Yuk kita mulai! Cognitive Behavioral Therapy atau yang biasa kita sebut sebagai CBT adalah salah satu pendekatan psikologis yang berfokus pada hubungan antara pola pikir, perasaan, dan perilaku. CBT mempercayai bahwa cara kita berpikir juga mempengaruhi cara kita merasa dan bertindak. Jadi CBT ini pendekatan untuk membantu seseorang mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang sebelumnya negatif menjadi positif. Seperti contoh, ada seseorang yang mungkin merasa bahwa kayaknya aku bakal gagal. CBT di sini tuh berperan untuk meyakinkan seseorang untuk tetap selalu berpikir positif, seperti ya nggak apa-apa gagal, namanya juga belajar dari kegagalan ini juga sebagian dari belajar gitu. Nah, bisa dibilang dari CBT itu meyakinkan kita, CBT itu membuat kita untuk bisa mengontrol pola pikir kita, mengubah kontrol cara berpikir kita agar tetap seimbang dari segi mental. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang tujuan pendekatan kognitif behavioral terapi. Di sini untuk tujuannya yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi dan memahami pola pikir negatif yang tidak realistis atau merugikan. Baik itu merugikan untuk orang lain ataupun untuk diri sendiri. Untuk yang kedua yaitu mengubah pola pikir dan keyakinan yang negatif diubah ke lebih rasional atau adaptif. Untuk yang nomor 3 yaitu mengembangkan keterampilan coping dalam kurung penanganan masalah yang sehat dan efektif. Terus selanjutnya yaitu mengurangi gejala gangguan psikologis antara lain seperti stres, fobia, dan gangguan jiwa. Poin selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam CBT. Dalam pendekatan CBT, perlu diperhatikan beberapa aspek yang berguna untuk mengenali konseli sebelum dilakukannya layanan terapi. Aspek tersebut yaitu SOR. S-O-R-C. S, stimulus, yaitu sesuatu yang mendorong konseli untuk melakukan sesuatu, baik itu berupa peristiwa ataupun hal lainnya. Selanjutnya O, yaitu organisme, seorang partisipan yang meliputi aspek kognisi dan emosi dari dalamnya. R, responsi, yaitu suatu respon atau apa yang dilakukan konseli setelah melakukan sesuatu. Yang terakhir yaitu C, yaitu konsekuen, yaitu suatu peristiwa yang tidak terjadi, maupun itu setelah ataupun hasil dari apa yang konseli itu berbuat. Selanjutnya yaitu pengertian teknik restrukturisasi kognitif. Teknik restrukturisasi kognitif adalah memusatkan perhatian pada upaya mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif serta keyakinan-keyakinan yang irasional menjadi pikiran-pikiran yang positif dan rasional. Teknik ini berfokus pada mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang negatif serta irasional menjadi pikiran yang lebih positif dan juga rasional. Dengan cara ini, individu dapat mengubah cara pandang mereka terhadap diri sendiri dan situasi sosial yang mereka hadapi.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari teknik restrukturisasi kognitif, di mana teknik restrukturisasi kognitif adalah teknik yang mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengubah pikiran negatif atau distorsi kognitif yang kurang baik menjadi lebih baik dan positif, sehingga mereka dapat mengurangi stres, emosi negatif, lalu meningkatkan pola pikir yang lebih positif atau rasional dan adaptif, serta mengembangkan pola pikir yang lebih sehat terhadap situasi yang sulit. Kemudian ada tahapan-tahapan dari teknik restrukturisasi kognitif. Untuk tahapan yang pertama, konselor menerima konseli. Setelah itu saling memperkenalkan diri satu sama lain. Kemudian menjelaskan apa itu bimbingan maupun konseli. Setelah itu memasuki tahapan yang kedua, yang dimana tahapan kedua ini adalah tahap peralihan yang dimana melakukan ice breaking. Kemudian pada tahapan yang ketiga, yaitu tahapan kegiatan atau tahap inti. Setelah itu, konselor di tahap kegiatan ini memberikan tujuan dan prosedurnya itu seperti apa sih? Setelah itu mengidentifikasi konseli itu memiliki permasalahan apa. Kemudian memberikan teknik restrukturisasi kognitif yang dimana pada restrukturisasi kognitif ini mengalihkan pikiran-pikiran negatif menuju ke positif. Setelah itu melakukan penguatan-penguatan dengan menggunakan latihan untuk berpikir positif. Kemudian yang terakhir yaitu tindak lanjut dan memberikan homework atau tugas rumah. Pada tahapan yang keempat yaitu tahap penutup, yang dimana evaluasi proses bimbingan konseling. Dalam proses ini, konselor menggunakan proses restrukturisasi kognitif ini untuk peralihan dari pikiran yang negatif menuju ke hal yang positif. Selain tahapan, teknik restrukturisasi juga terdapat beberapa langkah. Yang pertama, konselor menjelaskan tujuan teknik ini, yaitu untuk mengganti pikiran negatif menjadi pikiran yang membangun. Konselor memberikan gambaran singkat tentang tahap-tahap pada proses yang akan dijalani. Yang kedua, kemudian konselor membantu konseli untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif yang muncul untuk menghadapi tekanan atau kecemasan, seperti rasa takut atau rasa ketidakmampuan. Yang ketiga, selanjutnya konseli diperkenalkan pada konsep coping talk, yaitu pikiran penanggulangan yang lebih rasional dan membangun. Yang keempat, pada tahap ini konseli dilatih secara sadar dan terlatih mengganti pikiran negatif dengan coping talk yang telah dipelajari. Yang terakhir, konselor mengajarkan pentingnya memberikan penghargaan terhadap diri sendiri atas setiap kemajuan yang dicapai. Mungkin itu saja video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.